kita harus bangga ya. Iya. Apa yang diberikan Tuhan itu murni dan Iya, itu betul kita sekali. harus menghargai satu sama lain. Iya. Walaupun secara ras, secara kulit kita berbeda ya. Iya. Tetapi kita adalah ciptaan yang paling Ciptaan sempurna di yang antara paling semua sempurna. ciptaan Iya, Tuhan ya, betul. gitu. Halo, selamat malam orang muda. Kembali lagi bersama kami berdua di YouTube Kompak. Saya Grace. Saya Arnold. Oke, Kakak Arnold. Kakak terlalu tampannya malam ini. Oh, terima kasih ya. Beta pun melihat seseorang yang hari ini dikatakan cantik Wow. ya. Dan kita akan bertemu di hari ini. Beta bangga ya karena bisa bertemu orang Ya, cantik semacam kakak sama Grace. juga Kakak. Gimana kabarmu Kak Grace? Ya, puji Tuhan lah baik sampai dengan detik ini baik. Amin ya. Kabar Kakak Arnold kemana? Beta baik dan alhamdulillah kemarin sudah vaksin kedua dan Wow, luar biasa ya Kakak ya. mendapatkan DP efek ya, sakit 2 hari. Oh iya, efek sakit 2 hari. Ya itu memang efek dari vaksin ya. Kak Grace sudah vaksin ya? Oh iya sudah, harus patuhi protokol dan apa himbauan pemerintah untuk vaksin dong Kakak. Ya tujuan vaksin itu sebenarnya untuk kebaikan kita ya. Iya, betul sekali Ya. Kakak. Tapi menarik ya beta malam ini bertemu dengan Kak Grace. Ya Oh, sama Kak juga Grace Kakak. kuliah di Undana ya. Ya saya kuliah di Universitas Nusa Cendana Kupang. Ya semester tertarik begitu. Semester putus patah, semester 9. Semester putus patah, semester 9. Sama ya. Apa sih tantangan yang dihadapi Kak Grace selama berkuliah? Tantangan yang dihadapi beta selama berkuliah itu ya sebenarnya jangan dikatakan tantangan ya. Oh gitu. Ya. Ya, Karena tapi tantangan karena kan selalu dialami oleh orang ya, akademisi mungkin ya, mahasiswa. hanya di semester akhir saja karena menyusun tugas akhir. ya menyusun tugas akhir ya. Karena saya juga kuliah terus kerja juga. Oh begitu. iya. Oh kerja ya. Ya, Hebat kerja. sekali, Kakak beta belajar tentang keberagaman itu beta mulai dilatih sejak kecil ya. Tetapi sejak beta di ASA itu mulai beta masuk Kompak tahun 2019 beta diajak oleh Karolan. Wow, 2019 ya Kakak ya. 2019 lalu itu ada banyak cerita yang beta lalui dan beta bisa menerima saudara-saudara yang berkeyakinan agama lain ya. Tapi beta bersyukur bahwa beta belajar tentang keberagaman dan menerima semua agama yang ada dan bagaimana sehingga beta bisa menyatukan menyesuaikan diri dengan mereka ya. Luar biasa. Ya walaupun secara sosial kami berkeluarga sekali ya hubungan kami gitu. Nah Kak Grace masuk Kompak tahun berapa ya? Kalau beta masuk Kompak baru saja 2021 kemarin. Oh apa yang Kak Grace alami dalam berkehidupan di Kompak ya, komunitas peacemaker? Komunitas peacemaker selama beta gabung di komunitas peacemaker banyak hal yang beta dapat dalam komunitas ini yang tidak didapat di lingkungan kampus. Oh begitu ya. Banyak sekali begitu. Yang pertama mungkin sama dengan Kakak Arnold bicara tadi tentang menerima keberagaman. Nah beta di Alor, beta sejak datang di Kupang Oh, tahun jadi 2017. Jadi Kakak aslinya asli Alor gitu. Ya Kak beta asli orang Alor dan beta lahir besar di Alor dan beta Wow, diutus, luar biasa ya. Beta diutus oleh orang tua untuk datang di Kupang. Nah tujuan orang tua mengutus saya di sini adalah untuk menambah SDM di Alor Kak. Sumber daya manusia. Ya, karena bagaimana sehingga saya bisa menggali ilmu di luar daerah lalu itu membangkitkan ilmu yang saya belajar di luar ini di Alor gitu. Iya. Kakak, beta mau tanya dulu. Siap, Sebelum lanjut perbincangan, beta mau tanya tentang Alor. Yes. Alor itu yang beta dengar identik dengan yang namanya Swangi ya. Swangi. Iya. Itu Kak gini ya. Itu cobalah Kakak menceritakan sampai ada mungkin 2019 ya kalau tidak salah itu tentang ini perlombaan, festival
penerbangan Swangi. Swangi. Iya, betul Kakak. Coba Kakak bisa lah bercerita tentang Oke, penerbangan gitu ya, Kak. Swangi. Apa ya Kak, gimana ya? Apa secara sosial ya? Apa secara budaya ya? Mm-mm. Nah, budaya itu kami cinta dan kami sayang, dan budaya itu kami selalu junjung tinggi. Iya. Sehingga stigma orang di luar Alor bahwa Alor itu adalah apa ya, daerah Swangi. Tapi Iya. sebenarnya menurut sejarahnya iya, karena Aduh. waktu itu peperangan ya. Ini cerita masyarakat ya Kak. Iya. Itu peperangan yang dilakukan suku-suku tertentu itu menggunakan menggunakan peperangan secara gaib ya, Iya. dan ada yang menggunakan angin dan lain sebagainya. Nah, Luar biasa ya. sehingga dari cerita masyarakat ini yang membawa dampak di luar. Tetapi itu adalah budaya kami yang selalu kami junjung tinggi. Di mana ada festival, maka kami akan lakukan perlombaan itu. Nah, hal kecil yang hari ini dialami oleh orang-orang Alor adalah meningkatkan kebiasaan suku-suku budaya kami gitu. Jadi bukan hanya di Alor ya Kak. Menurut sejarah Alor iya, tapi coba kita melihat saudara-saudara kita yang di Ambon ya. Iya. Nah, tiap hari Patimura itu mereka potong-potong badan dan lain sebagainya. Nah, itu pun di hari-hari tertentu yang bisa dilaksanakan gitu. Sama juga. Ya, tapi tidak semua orang Alor melakukan itu ya. Ada suku-suku tertentu yang bisa melakukan itu. Tetapi di luar dari di luar dari di luar dari seminar-seminar itu sudah tidak bisa dilakukan lagi gitu. Walaupun tadi dia terbang, tapi di luar kegiatan dia tidak bisa melakukan itu kan. Secara budaya menempel kan. Dia terbang di dalam festival, tapi di luar festival tidak terbang. Sudah tidak bisa lagi. Mungkin karena kebiasaan ya kan. Apa yang sudah dibaca oleh orang-orang tertentu ya, atau sudah diutus oleh orang-orang tertentu gitu. Sehingga mungkin itu sudah jadi kebiasaan, dan budaya itu disuarakan di dunia publik ya. Wow. Ya, sehingga yang pertama mungkin kami menjual khas kami, budaya kami, kami terbang gitu. jadi kalau Kakak Arnold mau pulang Alor tuh susah leh. Bisa terbang dari Kupang ke Alor memang. Dia terbang sampai bayar uang tiket begitu. Gitu. Jadi kakak keluar kakak penjurus. Oh gitu. Tapi Kak Grace, orang Alor itu punya kelebihan yang hari ini selalu dijunjung tinggi ya Kak. Iya. Apalah. Kami itu diistilahkan sebagai 1000 moko ya. Iya, 1000 ya, moko. Karena kebiasaan kami itu membeli nona itu menggunakan moko. Luar biasa. Dari semua rumah itu ada moko gitu. Tapi yang menarik adalah di dunia sosial itu selalu membuat stigma bahwa Alor itu jahat. Sebenarnya enggak sih, Alor itu kami ini orang baik sih. Iya. Tapi secara kebiasaan itu yang kami bangun, dan walaupun orang lain tidak suka, tapi ini yang kami akan melakukan edukasi yang baik terhadap orang-orang lain, bahwa orang-orang yang lain bahwa Alor itu bukan seperti itu gitu. Iya. Nah, itu pun Kakak, beta mulai belajar tentang itu di Kompak. Bagaimana sehingga beta bisa menerima orang lain itu seperti beta. Nah, apa sih yang beta alami di Kompak gitu? Karena beta mulai menerima beta mulai mendapatkan hal seperti itu tuh mulai beta masuk Kompak, dan beta belajar itu Kak. Dan ternyata menghargai orang lain itu lebih indah daripada kita menghargai kita berdiri sendiri dan kita suka sendiri gitu. Gimana Kak Grace tentang Kak Grace di Sabu dan Kak Grace masuk Kompak? Kalau berbicara tentang Sabu, tadi kan beta sudah bilang di kakak, beta lahir besar di Kupang. Oh, jadi tidak mengetahui. Sedikit banyaknya ya mungkin beta tahu sedikit tentang Sabu lah, sedikit banyak lah begitu. Kalau Sabu itu identik dengan apa? Gula sabu ya? Oh iya. Kak nona di Sabu manis-manis ya Kak? Oh gitu, seperti Kakak. Oke Kak. Terus banyak lagi identik dari Sabu. Orang Sabu itu gulanya yang manis. Kakak sudah makan gula Sabu? Berulang-ulang lah. Dia manis sekali gitu Kakak, sama kayak orang-orangnya gitu. Oh gitu. Terus dia juga, jangan salah Kakak, orang Sabu itu biasa dikenal dengan bataji ayam. Oh, bataji ayam. Oh, itu apa ya? Sudah jadi kebiasaan. Iya, itu sudah menjadi kebiasaan dalam suku Sabu.
dalam suku Sabu, jangankan hanya di Pulau Sabu saja, di Kupang saja, orang Sabu yang di Kupang saja dong punya tempat untuk bataji ayam. Tapi bataji ayam ini kan sudah dibatasi ya Kak. Memang dibatasi, cuman biasalah. Secara budaya iya ya. Iya. Karena tidak bisa dipisahkan ya karena budaya itu. Bataji ayam di Sabu itu ada sampai apa? Ikan piso. Dan piso juga itu salah satu identik dari Sabu, piso Sabu. Oh gitu. Iya, piso Sabu. Iya. Wow. Kita belum melihat piso Sabu Kak. Apa Kakak dia punya tajam tuh, wih. Oh gitu. Tajam sekali Kakak. Gitu. Banyak juga identik lain dari apa? Masyarakat di suku Sabu. Cium hidung. Oh gitu. Iya. Kakak di Alor? Oh, kami di Alor jabat tangan ya. Oh, kalau kami di Sabu itu cium hidung. Cium hidung. Iya, cium hidung. Terus sudah pernah makan makanan khas Sabu? Sosis dong. Kakak. Belum pernah. Iya, sosis mungkin Sabu. harus ke sana ya Kak, supaya bisa menikmati. Sosis Sabu. Dia punya nama itu apa? Orang Sabu biasa bilang, kalau tidak salah itu welepah. Oh, ada semacam gula ya? Tidak sih Kakak, dia punya model sama kayak sosis ayam dong nih. Oh gitu. Cuman dia rasa manis. Oh, dibuat dari gula juga ya? Iya begitu. Terus ada kue putu banyak dari Sabu gitu. Satu kali dong bawa untuk kami. Ya, son pernah pi Sabu nih Kakak. Oh gitu. Kita harus kembali ke sukunya. Suku Kakak di apa ya? Di Sabu. Walaupun tambah disadari saya lahir besar di Kupang ya, Kakak lahir besar di Kupang ya, tapi suku itu jangan pernah dilupakan. Iya, tidak bisa dilupakan ya, juga. Itu pesan di luhur kita ya. Saya pesanan saya teringat oleh apa ya? Pesanan dari apa bapak saya dibilang gini. Apa ya, walaupun kita berjalan jauh dimanapun kita pergi, tetapi jangan lupa untuk kembali dan melihat apa ya kebiasaan kita di sana gitu. Jadi walaupun beta di luar, tapi beta selalu mengingatkan suku beta. Ya, sama juga. Selalu mengingatkan beta sebagai apa? Orang Sabu gitu. Cuman ada kata cumannya di belakang. Oh gitu. Lahir besarnya di Kupang. Sehingga Kak, saya berpikir, saya masuk kompak dan saya berpikir untuk apa melihat realita di luar. Bukan hanya di luar ya, tapi secara kasat di depan kita ya. Nah, saya mau menyuarakan itu terhadap orang-orang yang apa masih melakukan agama sebagai alat politik ya. Jadi saya mau saya masuk kompak, saya belajar tentang dan saya mau memberikan kepada orang bahwa agama itu bukan tempat untuk berpolitik ya. Tapi agama menerima segala bentuk perbedaan agama itu adalah indah. Ya. Tadi Kak sampaikan. Iya. Gitu. Kak Grace waktu itu saya habis dari Badai Seroy ya. Kak Grace memberi bantuan apa sih untuk orang-orang lain selain di posko sosial. Kalau mungkin setelah Badai Seroja, ada banyak hal yang ketong buat. Gitu. Maksudnya kan ketong buat untuk yang orang-orang yang terdampak gitu ya. Termasuk salah satunya itu psikososial anak. Oh, psikososial. Sosial di Tembaun ya. Iya, di Tembaun. Gitu. Terus juga di Kupang, di Kampung Amanuban, Oebufu. Oh, iya. Itu salah satu pengalaman yang menurut beta itu beta soalnya bisa dapat di luar. Yang beta bisa dapat di dalam komunitas ini gitu. Banyak pembelajaran beta banyak belajar di kompak yang beta soalnya dapat di lingkungan kampus, di lingkungan di rumah atau yang perkumpulan dengan kawan sebaya dong gitu ya Kak. Jadi siapa menurut pandangan apa orang yang mendahului dari kompak ya Kak. Kebetulan saya masuk 2019 dan saya pun mendengar dari senior yang mendahului masuk kompak ya. Menurut sejarah itu kayak ini beta menceritakan tentang kompak. Iya.
walaupun beta sonde apa ketuanya gitu. Pasti suatu saat kakak akan naik jadi ketua ini. Tapi kak beta suka sekali dengan buku sakunya kompak. Nah di situ beta baca mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Wow, kakak sudah menguasai buku Ya. sakunya kompak. Ya walaupun tidak semua yang beta tangkap, tapi beta sedikit memahami apa yang Iya. ditulis itu. Dan di situ menarik kak, karena narasi yang digunakan oleh orang penulis buku saku itu menggunakan bahasa sederhana, dan bahasa itu apa ya, bisa dimengerti oleh orang lain. Nah di situ Iya. saya membaca dan saya mengartikan betul sekali yang apa ya, kompak nih dia membawa kita untuk apa, menerima segala sesuatu yang kita lihat itu baik dan kita lihat itu harus diberikan kepada Iya, orang lain. betul Nah gitu. sekali. Nah gimana waktu kakak apa, mendapatkan tugas untuk membawahi psikososial ya, bagaimana sih kakak bisa apa mengambil peranan terhadap anak-anak dan mengembalikan psikologis yang terganggu kepada terhadap anak-anak, mungkin di posko 3 dan di kampung Tunbaun ya kak. Kampung Tunbaun. Nah, Iya. berbicara tentang Kampung Tunbaun itu tidak dekat dari Kupang Ya sangat jauh Iya. dan melelahkan. dan melelahkan Tapi- sekali ya. Tapi gimana apa rasa Kak Grace ketika apa melangkah ke tempat itu, karena kondisinya sangat Ya, jauh, jarak jauh. Jalannya juga ya luar biasa benar ya. sekali. Nah, Ya. tapi kita bisa sampai di sana ya, mungkin karena semua isi hati dari kita Iya, yang ketulusan terpanggil kita yang gitu, ketulusan kita. ya, sehingga pandangan terlebih Betul. bahwa apa ya, Tuhan selalu ada untuk kita gitu. Kak waktu itu tuh beta punya pendekatan diri terhadap adik-adik itu sangat apa ya, walaupun beta sudah masuk dalam orang-orang FKIP ya kak, Iya betul. tapi beta belajar bagaimana sehingga beta bisa Betul mendekatkan sekali diri kakak. terhadap Beta juga adik-adik bukan orang ya. FKIP, Gitu tapi ya Terus beta juga belajar saya iya. gitu. Maksudnya otodidak sa waktu itu gitu. Siap. Iya, bisa mengajar, bisa Ya, kan maksudnya kalau orang FKIP kan kalau dalam pengertian kan terlatih begitu. yes, Ha-ha. karena mereka selalu Dan dibantu. sonde semua orang bisa senang dengan yang namanya anak kecil. Betul sekali kak, termasuk saya. Tetapi Termasuk beta juga kakak. Iya, tetapi Beta waktu satu itu- orangnya sonde bisa sabar dengan anak kecil. betul sekali. Tapi waktu itu mental saya terlatih Iya ya. betul kakak. Gitu. Beta punya rasa sabar itu mungkin dilatih dengan yang paling tinggi sudah itu. Karena Iya. tidak semua orang tuh bisa sabar dengan kelakuan anak kecil. Iya, betul sekali ya kak. Nah, beta waktu itu pun sama beta sudah suka seperti anak apa mengajar anak Sama. kecil apa ya. Mengajar Karena lagi, aduh. Apa selalu diulang-ulang bahasa yang sama ya gitu. Iya. Ya tapi Baru- sejak saya masuk kompak dan saya menerima itu ya, Mm-mm. dan emosi saya untuk mengontrol terlatih sekali ya Iya, kak. terlatih sekali. Gitu. Banyak hal yang ketong dapat dari apa beta, termasuk beta sendiri dari psikososial itu, panjang sabar. Tapi beta bangga sekali, beta berterima kasih kepada kompak karena kompak sudah melatih beta dari Betul segala sisi sekali, ya kak. kakak. Gitu, walaupun tanpa disadari beta masuk terlambat ya, dan beta menyesal Sama kenapa juga. beta masuk terlambat ya kak. Beta Gitu. diajak juga baru dalam tahun ini, tapi beta selalu dipercayakan gitu. Selalu dipercayakan bahwa psikososial ini tidak gampang. Ya benar sekali kak, beta pun mengalami dan bukan gampang ya, Iya, dan tidak sembarang orang melakukan betul apa sekali bisa kakak. melakukan itu gitu. Soalnya apa psikososial kotong saja biasanya terganggu, kotong psikologi Betul saja sekali. terganggu begitu, ini kotong harus apa bawa tentang psikososial begitu ke Ya. anak-anak lagi gitu. Maksudnya kotong bisa terima dong punya keluhan, Ya, dan kotong dong bisa membutuhkan dengar apa ya, nah, gitu. gitu. Kita selalu mendengar curhatan dari Iya, adik-adik curhatan ya. dari adik-adik Dan ternyata gitu. curhatan dari adik-adik ini lebih bagus Lebih daripada curhatan antara kedua. Iya. Apalagi sehari-hari ini malam minggu ya. Aduh, Oh, malam pantas sampai malam minggu. Oh. Ya, malam minggu. Sebenarnya malam minggu. Beta juga sebenarnya bingung sendiri. Malam minggu itu apa begitu? Maksudnya untuk apa begitu? Jadi kayak gini, malam minggu itu biasa orang artikan gini. Mulai hari bekerja kita itu dari hari Senin sampai hari Sabtu ya kak. Iya, Nah, kakak. sehingga butuh refreshing bersama dengan pacar ya. Nah itu pun cari tempat-tempat yang rame ya. Nah hari ini tempat ramenya betul tahu di siapa. Orang istilah Pantai Warna.
Nah, Kak, itu menarik. Kita sudah pernah ke sana, Kak? Kalau untuk kakaknya meluangkan waktu dengan pacar itu bisa setiap hari lah. Oh gitu. Bukan hanya malam minggu. Bukan hanya malam minggu saja meluangkan waktu tetapi dengan hari-hari sebelum hari Minggu, malam Minggu ini kan hari kerja ya, Kak. Kita pacar. memikirkan tugas dan lain sebagainya, sehingga waktu kita pray hari Minggu, Kak. Apakah Dan kakak sandi malam minggu ini Oh iya. hari? Kakak jomblo? Beta sandi malam Minggu karena beta lagi dalam keadaan yang kurang fix dan pandemi COVID-19 ya. Iya. Karena kita sebagai orang muda yang melakukan edukasi yang baik terhadap masyarakat bahwa Betul sekali. jangan berkumpul. Nah, itu yang pemerintah terapkan di kita, jadi kita harus melakukan apalagi kita belajar kelompok, dan itu harus kita memberikan pandangan baik Terapkanlah. terhadap orang lain. Iya. Gitu. Ya, gimana, Kak? Harus bisa. begitulah, Kak. Iya. Ya, ya. Jadi lebih baik jangan malam minggu untuk mencegah COVID-19. Iya, betul sekali. Apa nih, menaati Protokol kesehatan. Sekarang sudah 5 kakak 5M. wow, mencuci tangan, Ya, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan yang mana Le? menjaga jarak. Oke, Kak. Oke, baik. Kita sudah di penghujung. Oke, Kak, cerita. Kita sudah di penghujung. Oke, Kak, terima kasih untuk ngobrol malam ini. Dan semoga ke depan kita bertemu kembali ya, Kak. Beta berharap Iya, bahwa- didoakan yang terbaik supaya kita bisa bertemu kembali dalam waktu-waktu ke Ya, depan. dalam sesi Iya. berikutnya, dan beta mau kakak juga, soalnya beta melihat orang secantik kakak ini bisa berhadapan dengan Aduh. saya. Terima kasih banyak untuk Oke. pujiannya, tapi kakak juga tampan malam ini. Oh, gitu, terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, tapi kita harus bangga ya. Iya, Apa yang diberikan Tuhan itu murni, dan iya, itu betul kita harus sekali. menghargai satu sama lain. Iya. Walaupun secara ras, secara kulit kita berbeda ya. Iya, Tetapi kita adalah ciptaan yang paling ciptaan sempurna di yang antara paling semua sempurna. ciptaan Iya, Tuhan ya, betul. gitu. Oke, tapi beta membanggakan ini karena hari ini beta bisa bertemu orang cantik semacam Mbak Grace. Sama juga membanggakan bertemu dengan kakak yang bisa membagi. Oh, siap. Beta pun mendapatkan apa yang kakak miliki ya. Dan terima kasih untuk teorinya malam ini. Oke, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kakak Siap, dalam makasih. langkah-langkah Dan selanjutnya. kakak juga semoga cepat lulus ya. Iya, Oke. kakak juga ya. Siap. Baik, selamat malam. Jangan lupa apa? Bilang apa? Like, comment, dan Jangan lupa like, comment, and subscribe. dan YouTube. bagikan sepuas-puasnya terhadap kawan-kawan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Hai, dadah. salam.